Halo pemirsa, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya, Gundi Sos di Jejak Dewan. Dan kali ini saya berada di Suryo Diningratan. Kali ini kita akan melihat bagaimana urban farming yang ada di sini. Tentu saja dengan tujuannya adalah ketahanan pangan di sebuah lahan sempit di tengah kota Yogyakarta. Untuk itu, nanti saya akan bertemu dan juga ngobrol dengan salah satu anggota dari kelompok tani Surya Hijau, dan nanti pun kita juga akan berbincang dengan anggota DPRD Kota Yogyakarta terkait hal tersebut. Jadi bagaimana perjalanan episode kali ini ya? Kita ikuti Jejak Dewan bersama saya Gundi Sos. Ikuti saya. Halo Nun, Assalamualaikum. Salam, Mas. Siap. Wah, ini seperti yang tadi sudah saya ceritakan nih ya. Kita bertemu dengan beliau dari DPRD Kota Yogyakarta, ada Bu Ipung, Pak Rikit, ya. Siap, Pak. Pas banget ini, Pak. Kali ini kan kita ada di Suryo Diningratan ini, Pak. Pagi-pagi hangat ya. Sehat. Sehat ini, sebelum nanti semakin panas gitu kan. Karena Jogja cukup panas. Cukup panas sekarang ya. Nah, ini saya Pak mau nanya ini bahwa ternyata kan Komisi B ini mendukung yang namanya urban farming gitu. Ini kenapa kok Komisi B ini mendukung urban farming? Oh gini, jadinya urban farming ini kan adalah cocok tanam dan memelihara ternak ya tadi. Daerah perkotaan seperti ini. Jadi intinya urban farming itu kita sangat butuhkan, Mas. Di saat-saat apalagi seperti ini ya, semua harga-harga sayuran naik, semua harga-harga ternak naik, dan harapan kita masyarakat kota ini tidak melulu jaga pasokan dari luar. Jadi harapan kita semua warga masyarakat intinya terutama kelompok-kelompok tani ini meningkatkan urban farming di perkotaan ini dengan baik. Jadi harapan saya malah satu kakak itu duwe pot 5, pot 6 istilah yang isinya cabai, tomat, umane kayak loncang, kayak macam-macam lah yang dibutuhkan untuk mereka sendirilah. Terutama yang mungkin bisa ditanam sendiri di rumah, betul seperti itu. Ya. Nah, kalau dari Suryo Diningratan ini sendiri, sepertinya kan ini juga sudah mulai berjalan gitu. Sebenarnya potensi nopo mawon ini yang ada di sini. Ya. Kalau di Suryo Diningratan sebenarnya sudah sangat luar biasa menurut saya. Jadi kami ini terutama di kelompok Surya Hijau itu ya. Jadi sudah sangat banyak sekali. Jadi yang varietas yang kemudian bisa dibudidayakan di sini, terutama hari ini ada bunga telang gitu ya. Kemudian nextnya ada jamur, dan ini menjadi percontohan yang luar biasa di Kota Yogyakarta karena saya mendengar dari beberapa informasi yang kami terima bahwa tidak hanya berproduksi tapi mendistribusikan sampai kemudian berorientasi pada market di luar kota ini, Mas. Yang semulanya kadang urban farming ini basically hobis ya. Tapi sekarang bisa aksinya lebih nyata, lebih produktif begitu kan. Terus kemudian ternyata pertanian ini juga diminati oleh para Gen Z di Suryo Hijau ini gitu. Jadi ini menarik untuk kemudian diulas dan menjadi laboratorium di Kota Yogyakarta untuk dicontoh di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta. Gitu, Mas Gundi. Betul sekali. Nah, kalau sebenarnya mungkin yang diharapkan gitu dari pendampingannya atau pengawasannya dari Komisi B ini terhadap urban farming ini kedepannya seperti apa nih? Kedepannya saya berharap nanti Dinas Pertanian selalu mendampingi ini kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Yogyakarta. Harapan kita semakin didampingi kan kelompok tani itu semakin semangat. Gitu. Betul. Dalam arti masyarakat mungkin ya, yang mungkin sekelompok biasanya 5 akan bertambah lagi 10, 20. Dan akhirnya saya berharap, harapan saya di wilayah itu banyak kelompok-kelompok tani emang yang hobis tadi kata Pak Sigit, tapi menjadi nanti perekonomian bagi mereka gitu loh. Yang biasanya emang urban farming itu untuk konsumsi sendiri. Ya. Tapi setelah mungkin didampingi oleh Dinas Pertanian, selalu disupport dan semuanya, nanti ini akan menjadi daya jual. Jadi hasilnya itu tidak dimakan sendiri, tapi akhirnya bisa dijual dan menjadi
ekonomi bagi Tambah ekonomi keluarga bagi masyarakat gitu loh Mas. Berarti yang mungkin permulaannya dari sekedar hobi aja. Iya, Nanti bisa jadi memenuhi bisa kebutuhan kebutuhan. sendiri. Terus akhirnya mungkin Kebutuhan bisa luas, gitu. Iya, Betul. betul sekali. Iya. Ini kebetulan kan kita sudah ada di Suryo Diningrat Betul. nih, Pak Bu. Nah, jadi sekalian nopo kita ketemu sama warga, Ya. kita bisa Siap. mendengarkan Siap. aspirasi dan Iya. cerita dari warga seperti apa cara Keluh langsung. kesahnya seperti apa Oke, gitu. sekalian kita jalan-jalan di Suryo Diningratan sini. Siap, Oke, monggo siap. monggo Iya. nggih. Nuwun Bu. Nuwun Bu. Waduh, Nani. Baru ngapain ini Bu? Baru bersih-bersih kebun ini. Assalamualaikum. Bu Binani. Terima kasih atas Derek tepang. datangannya. Banyak ya. Ya ini kebun kita itu seperti ini ya. Cabe-cabean. Iya, kita Cabe-cabean, setiap hari betul. kegiatannya seperti ini ya. Masa tinggal petik saja Ya. ya. Sini ada Jadi, cabenya ya. Nyenengke Mengurangi guys. Ini. Mengurangi pengeluaran gitu ya. keluarga. Ini cabe-cabean iku kubis-kubisan nih. Ya, Yang ini bisa. ya. Bisa. Seledri ini ya Bu Ini ya. kobe sungu, itu seledri, kemudian ini kailan sama kobe hijau. Ya, 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 Jadi ada kembang gol juga. Jadi kita kalau mau bikin sop tinggal Tinggal petik. metik. Ambil petik. Daun bawang juga Ya. ada ya. Jadi udah Bun. komplit ya. Berarti Bu Binarni ini yang anu nggih Bu, apal sama tanaman-tanaman di sini. Iya, apal sekali. Oke, sudah berapa lama Bu ini berjalan Bu? Ini untuk tanaman sayur kita sudah dari tahun 2014 Desember. 2014. Sudah Sudah berapa tahun? 10 hampir 12 tahun. 12 ya. tahun ya. Iya. Oke. Nah, Bu, kan sudah berjalan 12 tahun ini. Sudah lebih dari 1 dekade. Iya. Iya. Ini yang tujuannya dari awal hobi akhirnya bisa dipakai untuk keluarga sendiri gitu nggih Bu nggih. Ya. Dan ini akhirnya apakah memang bisa mencukupi Bu kalau untuk dikonsumsi sendiri Bu? Kalau untuk dikonsumsi sendiri tuh lebih dari Lebih dari ini. cukup, Malah lebih over dari ya, sekarang over. Kita produksi setiap hari ya. Iya. Dan yang kita utamakan justru kita jual. Oh, Jual sekarang malah sudah dalam bisa menjual. bentuk hasil panen juga tanaman. Oke. Karena apa? Di perkotaan ini kan banyak orang sibuk nggak punya lahan tapi pengen punya tanaman. Jadi mereka tuh suka beli tanaman yang sudah siap saji seperti ini. Oh. Jadi kita menyediakan gitu. Menyediakan malah gitu nggih. Nah, Itu Bu, selama perjalanannya ini Bu, mulai dari apa namanya dikenal dari warga sendiri sampai akhirnya mungkin warga-warga lain yang tahu sini ya Bu ya. iya. Itu selama ini tantangannya apa Bu biasanya yang terjadi? Mumpung ini ada Bapak Ibu Dewan. Oh iya. Ya memang awalnya tuh Mumpung ini. Oke. Kita belajar perlu kita. perjuangan ya. Nggih. Dulu kan satu pengen awalnya kan kita mendirikan bank sampah ya dulu dari DLH kita diminta untuk membentuk bank sampah. Kemudian setelah terbentuk bank sampah saya punya pikiran saya tuh pengen menghijaukan wilayah saya dengan ditanami tanaman sayur. Awalnya seperti itu. Kemudian saya mengumpulkan warga, Pak RT juga PPL wilayah sini ya sama Bu Lurah. Gimana ya kalau saya tuh pengen menghijaukan wilayah saya cuma satu wilayah gitu loh, satu RW gitu. Kok saran dari mereka kita bentuk kelompok tani itu. Kemudian kita mulai membentuk kelompok tani 3 bulan kemudian. Wow, gitu. segera lancar gitu berarti Bu ya. Iya. persiapannya ya? Itu 2014 nggih. Kita mulai menanam dari beli benih kecil-kecil, kemudian kita tanam bersama-sama dengan anggota itu. Ternyata antusias masyarakat tuh suka sekali ya. Jadi mereka juga minta dibelikan benih, menanam sendiri di rumah-rumah gitu. Jadi, Gampang Bu untuk mendapatkan benih-benihnya gampang gini. awalnya kita beli sendiri ya. Nggih. Kemudian setelah kita gabung dengan Dinas Pertanian, Nggih. pernah kita dapat bantuan benih gitu ya. Sampai sekarang ini masih berjalan untuk bantuan benihnya Bu. Ya kemarin kita barusan dapat juga gitu loh. Ya tapi tidak rutin ya. Tidak rutin ya. Wah, niku. Ya lama banget itu. Kita Kalau- dari tahun 2014 baru dapat bantuan tahun kemarin sama tahun ini untuk benih. 2014 sayur. Oh, berarti baru ora tahun bukan ini. rutin Belum kalau itu. pernah. Itu Belum pernah malah. tempo itu bukan rutin. Iya, Jadi benih itu dibutuhkan sama Ibu. sangat dibutuhkan ya. Itu karena Juga pupuk, kalau pupuk sudah mencukupi belum? kalau pupuk jelas belum Bu. Tapi kalau yang permasalahan di perkotaan yang paling pokok itu kan Iya. justru media tanam. Media tanam. Media tanam. Karena apa? Karena kita tuh di kota nggak punya lahan ya. Lahan. Nggih. Dan kita menanam tanaman tuh selalu menggunakan pot atau Pot, polybag iya, ini. polybag ya. Polybag. Karena mereka nggak punya lahan, harus menggunakan gini dan
media tanam itu kan kita harus beli mahal kan harganya. Nah, gitu. itu permasalahan yang di kota. Kadang-kadang kelompok tani di kota itu mengeluh karena keterbatasan anggaran untuk beli media tanam sama pupuknya itu tadi. Nah, berarti kalau biasanya beli kayak gini nih Bu, media tanam, pupuk sama polybag dan sebagainya gitu, iuran gitu Bu, atau gimana? Atau dari hasil penjualan Dananya kemarin? Awalnya dulu kita iuran, tapi kan kita dulu juga pernah ikut lomba kelompok tani, kita sering Juara, menang gitu ya, Lumbung Mataram juga menang. Hadiahnya kita belikan untuk beli sarana seperti ini gitu loh. Dan kita juga jualan di Alkit ya tiap minggu saya. gitu ya. Apa Bu yang Itu dijual? Jualan tanaman. Tanamannya, berarti Iya. kalau bentuk Masih tanamannya. sampai sekarang? Sampai sekarang Oh, sudah gitu. lebih dari 8 tahun itu. Namanya apa, Bu? Semua tanaman ya. dari Maksudnya tanam- namanya kiosnya. Tokonya, apa? kios. Oh itu kita cuma di Alkit di atas pickup aja. Oh, Nah, jadi kita jual di atas pickup. pickup gitu ya. iya. Ya, jadi nanti warga yang olahraga atau yang lewat itu kalau mereka tertarik dia kan berhenti dan beli. Gitu. Banyak sing tumbas Bu. Kenapa? Yang tumbas banyak. Alhamdulillah banyak. ya. Kalau pagi itu kan banyak yang habis olahraga. Ya. Selesai olahraga mereka pada yang tertarik tanaman langsung datang ke tempat penjualan saya itu tadi. Ya. Nah, Bu, Kita kalau- juga jual hasil panen sama tanamannya. Jadi tanamannya. semuanya ya kita Semuanya jual. nggih. Enggak cuman hasilnya tapi tanamannya ini pun juga Tanamannya, bisa ya. dijual nggih. Tapi lebih menguntungkan tanamannya ya Oh, gitu ya. daripada hasil panen. Karena dibandingkan dengan kabupaten ya, kalau kabupaten tuh misalkan satu sawah ya panen sawi itu berapa kuintal, cuma di harga sekilo berapa. Kalau kita jual dari kota untuk Bibit-bibit beli seperti ini medianya ya? aja mahal. Nggih. Jadi kalau kita ikat satu ikat itu misalkan 5 tanaman itu 10.000 padahal beli medianya 15.000. 15.000. Nah, itu Enggak kita cocok. Rugi. Berpikir kan aduh Kak, kita rugi ya kalau di kota dibandingkan dengan kabupaten. Jadi kita jual tanamannya. Jadi satu tanaman itu bisa kita jual, Jual bibit-bibit antara 5.000 seperti ini sampai ya. 7.000. Jadi lebih menguntungkan gitu loh. Dan itu kayak seledri ini. Ibu-ibu tuh penggemar berat seledri ya. Itu dia tuh panen itu harga saya jual 10.000 sampai 15 ya. Kalau beli satu ikat gitu paling cuma 2.000 3.000 ya. Itu tanaman itu kalau mau masak cuma dipetil aja gitu. Berapa, Nah, itu nanti masih tumbuh terus. Masih akan tumbuh terus. gitu. Nggih. Daun Jadi ini bawang juga gitu, dipotong dia nanti tumbuh terus. Jadi mereka sukanya seperti itu. Nggak masak berhenti nggih, Bu, tinggal nggih, potong. ininya ya, Nggak usah tumbuh pergi terus ke ya. warung gitu loh. Oke, oke. Nah ini Bu, Pak Nun Sewu, ini Ya. Bu Ipung sama Pak Dikit kan sudah mendengarkan ini sedikit Ya. cerita perjalanannya Betul, dan betul. akhirnya mungkin juga mengetahui sedikit demi sedikit tentang apa yang dirasakan sama Bu Bin ini. Gitu. Iya. Kira-kira kalau dari jenengan berdua seperti apa ini Pak untuk solusi atau bukan solusi nggih, mungkin ada masukan atau harapannya tentang pemasaran seperti tadi itu harga bibit atau tanaman ternyata lebih Itu murah. lebih cocok lebih Ya marketable ya. cocok ya, karena daripada yang buahnya tidak gitu. sesuai dengan yang dikeluarkan lebih mahal ya. Atau ada harapan yang lain dari jenengan Bu Ipung Solusinya. atau Pak Iya. Dikit? Nggih. Saya dulu, Pak. Monggo, monggo Mbak Ipung. Saya senior dulu Jadi monggo. harapan kita nanti kelompok tani jenengan itu juga biar nanti didampingi oleh Dinas Pertanian. Jadi, Selain itu nanti apa yang menjadi kendala jenengan, apa yang menjadi istilahnya kekurangan Permasalahan, niki ya. opo nanti bisa disampaikan sama saya dengan Pak Sigit. Ya. Nggih. Ya, Nanti terima tentunya kasih. kami sebagai dewan akan mencari solusinya, Solusi. mencari akar permasalahannya apa. Jadi harapan jenengan nanti bisa terlaksana Terlaksana, semua. amin. Kasarane ora susah beli apa tadi Mas? Bibitnya. Bibit, Iya. ora susah Media tanam. Ya. kompos dan sebagainya. Nanti jenengan akan kita sondengkan juga dengan Dinas Pariwisata. Pariwisata. Jadi apa yang menjadi kendala jenengan insya Allah nanti bisa terselesaikan seperti itu. Mas. Siap. Nggih. Monggo Pak Sigit tambah. Iya, ya, ya. Tadi kan saya rasa sangat menarik ya Bu Dinar ini. Jadi tadi sempat dikatakan sebenarnya kelompok tani terutama di Surya Harjo ini kebutuhannya adalah untuk pertama media. media, ya. Artinya yang penting itu kan. juga. Itu setelah terkelola hampir 10 tahun lebih Iya. Pak Gundi. Sehingga ini menjadi persoalan yang kemudian akan kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian bahwa sebenarnya kelompok tani di kota Yogyakarta ini sustainnya bagus sekali. Iya. Yang dibutuhkan adalah A, B, C, D, F, G. Kan begitu kan? Ada mungkin polybagnya, media tanamnya, atau benihnya. Sehingga
nanti ketika ini menjadi kita lakukan rapat-rapat dengan Dinas Pertanian, kita mengetahui secara komprehensif apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok tani, terutama kayak di Surya Hijau, Surya Diningrat. Nah, misalkan seperti itu, sehingga percontohan ini menurut saya luar biasa, gitu. Sehingga ya, saya berharap bahwa yang tadinya hobi sekarang bisa produktif, jadi bisnis. bisa menjadi bisnis. Nah, ini DNA yang harus kita kemudian kembangkan. Kira-kira begitu Pak Gundi. Ya, iya, betul sekali. Nah itu Bu, cocok Bu kalau sudah mungkin akan ketemu solusinya dengan segera ketika dengan Bu Ipung, Pak Sigit kayak gini. Jadi harapannya kan ke depannya ini nanti akan bisa lebih mudah mendapatkan akses ke bibit. Ya. Kalau di sini air aman Bu? Air sih kalau musim kemarau tuh Agak rendet ya. rendet ya. Rendet, ya. Ya itu permasalahan semua di perkotaan. Iya. Harus diperdalam mungkin. Ya, jadi kita Sumbernya harus diperdalam. diperdalam lagi itu. Iya itu. Kalau nggak pakai apa? Pakai PDAM. Selama ada. Katanya kemarau kan panjang ya tahun ini. Jadi kita siap-siap untuk solusinya itu. Ada ya. upaya untuk ini Bu, memanfaatkan air hujan gitu, harvest. Iya, pengennya seperti itu, Rainwater tapi gitu. itu kan butuh Tampungan alat sarana. air, ya. Nah, itu tugas Ada kita Pak tempat Ipung. tampung dulu, kemudian diolah itu kan butuh sarana juga. Pengen sekali itu kan memanfaatkan air hujan ya. Ya alhamdulillah memetakannya kan luar biasa ini. Jadi kita nanti kalau rapat dengan Dinas Pertanian yang dibutuhkan itu adalah ini kan gitu. Ini. Sehingga tidak yang mungkin tidak perlu gitu kan. Jadi seperti itu. Nah Bu, kalau yang sudah ada di sini, ini kan pasti juga ada yang sudah diolah gitu. Olahan. Olahan-olahannya dari tanaman yang banyak banget ini di sini di Surya Hijau Iya, ini. banyak sekali ini ya. Apa Bu yang sudah mungkin pernah diolah atau sekarang juga sedang diolah sama Surya Hijau ini Bu? Ya, salah satu anggota kita itu ada yang aktif bikin aneka olahan dari bunga telang ya. Dari sirup bunga telang, kemudian ada teh telang, keripik bunga telang, kemudian ada makanan yang berbahan dasar telang ya. Ada yang dawet telang, kemudian ada nasi telang dan macam-macam. Banyak sekali ya. Banyak sekali itu olahannya ya. Dan itu berkembang sangat pesat dan peminatnya sangat luar biasa. Banyak sekali. Laris Sampai keluar pulau ya. Jadi nggak cuma di Jogja aja ya. Karena promosinya juga udah Masalahnya lewat sampai luar kota, luar sesama pulau, kampus ya. juga ya kan, dulu lewat kampus awalnya ya. Kemudian ditawarkan lewat Shopee juga, lewat IG atau yang lainnya ya, yang medsos itu ya, itu ternyata peminatnya untuk sirup bunga telang dan keripik itu luar biasa. Bu, ini banyak sekali. Bu Ipung sama Pak Sigit kayaknya penasaran. Walaupun aslinya saya. Aslinya saya yang Kita pengen penasaran. tahu sebenarnya. Iya. Ini masukan Bisa kita. merasakan juga Ya, rasanya. Boleh Bu? Boleh Bu. Boleh, monggo silakan. Kita rasakan. Depan. Monggo. Sirup Kita bunga lihat telang, sirup bunga keripik telang. bunga telang dan sebagainya. Ya, Banyak ya Bu? itu paling laku tuh yang berbuah. Jadi cuma tinggal dikit itu. Sebenarnya kemarin setiap kali jualan Oh, itu Jit. Terima kasih. Ini apa coba lihat Mas? Wah, ini keripiknya. Ini bunga Saya telang. pernah dikasih Mbak di sana. Ternyata bener nggak? sirupnya coba lihat. Sirup bunga telang. Terima Ini yang kasih. original ya. Original. Ada Ini dua yang rasa. rasanya ini, coba Yang original rasain. sama yang rasa jahe. Kalau yang original itu biasanya anak-anak muda Seger. sukanya yang Ayo Mas, original. sedikit kita rasain ininya. Seger. 1, 2, 3. Mari kita minum. Ya, boleh Bunga dicoba. Nah ya Bu ini. Aduh, Bu, kandungan gulanya kan kandungan. Kenapa? Dikit. Kandungan gulanya banyak enggak? Dalam pembuatannya. Misalkan ya sudah jadi seperti ini. Udah jadi ini kan segini itu bisa jadi 15 gelas. Iya, Gulanya jadi berapa kilo? Enggak kandungan gulanya. Ini yang tahu Bu Hesti yang bikin itu. Oh, oke. Karena yang memproduksi ya. Jadi untuk 1 kilo itu bisa jadi berapa botol ini yang tahu Bu Hesti itu. Kita coba ya Bu. Nah, coba-coba Ya, Mas, monggo. kamu rasain. Kok bunga kok iso kayak keripik? Nah, itu. Ini yang luar biasa. Itu kecanggihan para petani itu luar biasa ya. Mbak, aku rasain. Ini daunnya gitu ya. Oh, Ini. bunganya. Iya. Pak Gundi, silakan. Matur nuwun. Ini. Monggo. Mas Gif. Bunga telang yang cuma tumbuh liar di kebun bisa dijadikan keripik. Enak.
manfaatnya juga banyak itu Ibu. Kalau Untuk apa, browsing itu kan bisa menurunkan tensi, Oh, iya, gula, Bu. juga Wah, macam-macam ini- itu. nah, ini cocok banyak buat Mbak Ipung. sekali, ya. Untuk kesehatan mata juga bagus. Kalau dulunya kan untuk meredam mata yang perih, rabun, merah yang itu. Ya. Oh. Tapi ternyata manfaatnya yang lainnya tuh banyak sekali, luar biasa. Pemirsa Jejak Dewan, kita tadi sudah jalan-jalan di area lahannya dari kelompok tani Surya Hijau, nggih. Iya, Pak Bu, nggih. betul. Dan tadi pun kita juga sudah mendengarkan ini cerita kisah, bahkan mungkin kisah suksesnya Kisah juga sukses. ada, bahkan, nggih. Sukses story ini. Dari Surya Hijau Ya, ini. betul. Dan tentu saja juga masih ada beberapa hambatan, kendala-kendala pasti ya dalam Ya. sebuah perjalanan gitu yang mungkin dirasakan oleh warga-warga dari Surya Hijau ini. Nah, kalau menurut jenengan berdua, seperti apa nih responnya setelah tadi kita mendengarkan secara langsung loh, Bu, ini. Betul. Dengan apa yang disampaikan Bu Bin tadi. Seperti itu, Bu. Gini, jadi tadi sudah banyak masukan-masukan dari Bu Bin tadi ya, Nggih. istilahnya tentang keluhannya, tentang apa yang Bu Bin butuhkan dengan kelompok taninya. Tentunya kami dengan Pak Sigit nanti setelah ini juga hal ini akan kita bawa ke rapat komisi Oh, gitu. agar permasalahan-permasalahan ini ya juga bisa kita selesaikan bersama seperti itu. Oke, caranya di rapat komisi akan tersampaikan tadi keluh kesah. Bu Betul. Bin tadi, Oh, Bu, iya, seperti itu, pasti. nggih. Betul, karena nanti OPD tentu yang berkaitan ini istilah dinas pertanian ya ya. Mas Sigit tentu akan kita hadirkan di situ. Oke, Ya, ya, nah kalau misalnya nih dalam perjalanannya nanti, misalnya masih akan ada kendala-kendala yang berulang atau timbul lagi berikutnya dari pihak Surya Hijau yang hadapi itu, sebaiknya dari Surya Hijau ini pripun ya? Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih Mas Budi. Tentu saja karena kami ini wakil dari mereka juga ya. Laras. Jadi HP kita ini nomornya juga hotline ya Mbak ya. 24 jam. 24 jam. Jadi kalau misalkan ada sesuatu terkait teknis, terkait tadi misalkan kita sudah tadi dikendaki Mbak Ipung tentang sudah dirapatkan komisi, kemudian kita sudah memberikan masukan kepada dinas terkait, toh itu nanti tidak terjadi yang sesuai yang diharapkan, tentu saja pasti akan ada langkah-langkah yang lebih konkret ya, tentu saja. Dan kita berharap bahwa biasanya sih kalau kita telepon asal itu untuk kebutuhan masyarakat, mereka pasti proaktif lah ya Mbak ya. Betul, Jadi dinas seperti pertahanan itu. pasti seperti itu sehingga. Tapi tidak hanya di Surya Hijau kita berharap, karena ini kita berbicara kota Yogyakarta ya Pak Gundia. Jadi tidak hanya di Suryo, kemudian tapi kota Yogyakarta kita berharap kedepannya juga bisa meniru lah laboratoriumnya di kota ini bisa mencontoh di Surya Hijau. Begitu. Oke, karena ini juga tadi ternyata ada cerita-cerita Iya. suksesnya juga Betul, di panjang sukses itu, story-nya. ya. Seperti itu ya. Nah, kan ini perjalanannya ini selain ada kendala, tapi juga ternyata banyak sukses story-nya. tadi. Betul. Ya, betul. Nah, karena sudah berjalan dan mungkin ini bagus ke depannya, apakah juga dari Komisi B ini akan concern dan tetap concern di tahun-tahun ke depannya tentang urban farming ini? Oh, tentunya kita sangat concern Mas karena urban farming ini adalah sesuatu yang luar biasa ya di sebuah perkotaan ya ada istilahnya hal seperti ini seperti yang apa kelompok tani yang di Surya Hijau ini Surya Hijau. seperti sangat luar biasa dan ini akan kita kedepannya akan kita support terus agar kelompok tani ini memang tidak hanya di sini, tapi tentunya di wilayah-wilayah lainnya tuh akan berjejer kelompok tani yang tentunya nanti hal ini bisa apa ya mendukung pangan istilahnya di kota Yogyakarta itu tetap aman seperti itu. Oke. Berarti harapannya pun ke depan selain akan terus bersama dengan kelompok tani urban farming yang Iya, ada di kota betul. Yogyakarta Kota ini Yogyakarta. juga akan mendampingi proses ke depannya, perkembangannya di titik-titik yang lain juga. Berarti gitu ya? Betul, sekota Pak, Sekota, sekota makanya. Yogyakarta istilahnya seperti itu. Oke. Jadi ya menariknya begitu Mas Gundi ya. Jadi tadi dikatakan sukses story-nya ada. Iya. Ya kan? Apalagi pertanian di perkotaan itu kan dari dulu memang kesannya tidak seksi kan. Iya. Apalagi kita hanya punya lahan yang memanfaatkan lahan sempit, kemudian apa dengan lahan yang sempit seperti itu perkembangannya akan sangat susah. Tapi kita berharap lah dan kita akan mendorong bagaimana prospek pertanian di kota Yogyakarta itu ke depan, sustainable-nya akan seperti apa. Karena
tadi ternyata bisa berhasil karena ada olahan juga ya. Oh iya, Kan ada olahan, ada apa tadi? Sirup bunga telang. Sirup bunga telang, Crispy bunga Iya, telang. juga. Ya toh? Banyak Teh varietas bunga yang- telang. Nah, Itu betul. luar biasa. Ternyata bisa kemudian mempunyai kualitas yang bisa untuk diperdagangkan, diperjualbelikan sampai ke luar daerah. Dan kita berharap bisa sampai nanti kualitasnya bisa ekspor begitu. Nah kira-kira kan ini luar biasa kalau pertanian di kota yang dulunya hobis, Iya. dulunya Jadi- tidak seksi, kemudian bisa pada tingkat skill up marketing yang pada kualitas ekspor begitu loh. Iya. Nah ini yang Luar menjadi biasa, pokoknya. tujuan kita. Kenapa kita sangat konsentrasi sekali terhadap urban farming yang ada di kota Yogyakarta. Dan ini pun tadi kalau kita lihat ada pembagian porsi yang menarik ya. Nanti iya. ibu-ibunya yang menjaga atau ngerawat tanamannya. Terus tadi ternyata Dan putra-putrinya pemasarannya. juga yang mengolah. Gitu kayak Pak Iya, Sigit. betul. Dan kita teman muda yang ada di Gensi-gensi Surya Hijau ini kan ya. juga Iya. sangat luar biasa. Mereka betul. sangat akrab sekali dengan pertanian sekarang gitu ya. Ini menularkan kepada teman-teman Gensi yang mungkin hari ini memang menjadi concern kita juga. Bagaimana masa depan pertanian gitu kan. Ini kan tidak hanya pertanian saja, juga ada ekologinya, ada persoalan mungkin daur ulang limbahnya begitu kan. Ada persoalan nanti bagaimana sekarang kita menghadapi climate change gitu kan. Jadi ini luar biasa kalau kita berbicara pertanian di kota Yogyakarta. Gitu Pak Gun. Oke, Siap. Bu, ada yang mau ditambahkan Bu Ipung? Silakan Bu. Saya ingin menambahkan agar kelompok-kelompok tani itu tetap semangat, Semangat, istilahnya, tetap berkarya dan berjuang untuk pertanian di kota Yogyakarta ini. Siap. Ini Seperti berarti itu. atau kalau kita ngelihat dari Surya Diningratan ini dari Surya Hijau optimis gitu. Optimis, sangat optimis. Gitu, nggih. Oke, Optimis matur sekali, sembah nuwun. Terima kasih sekali pertemuannya Siap, kali ini Bu Ipung, Pak Sigit. Iya. Terima kasih, matur nuwun. Saya tak lanjut Sami-sami. lagi jalan-jalan ngeliat di Surya Diningratan ini. Mohon pamit dulu. Siap. Matur nuwun. Bu. Monggo, nggih. Terima kasih, Pak Sigit. Pareng. Nggih. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted. Pemirsa Jejak Dewan, itu tadi jalan-jalan kita di Kampung Suryo Diningratan. Nah, dari kampung ini tentu saja sudah kita saksikan bagaimana perjalanan urban farming untuk ketahanan pangan yang dilakukan oleh kelompok tani Surya Hijau. Dan tadi pun kita juga sudah mendengarkan juga penuturan dari warga dan anggota dari Surya Hijau dan didengarkan secara langsung aspirasi ini oleh Bu Ipung dan juga Pak Sigit, anggota DPRD Kota Yogyakarta. Dan semoga dengan aspirasi yang didengar langsung ini akan bisa membawa solusi ke depannya dan juga menjadi lebih baik ke depannya untuk Suryo Diningratan. Dan semoga dari Suryo Diningratan ini juga bisa menularkan semangat baiknya dan optimisme tentang ketahanan pangan urban farming di tengah sempitnya kota Yogyakarta ini di kampung-kampung yang lain. Kita akan menuju kampung mana lagi berikutnya? Ikuti saya terus di Jejak Dewan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.